Merasa kasusnya dipolitisasi, Anas Urbaningrum tidak penuhi panggilan KPK. Dan bagaimana kondisi terakhir di KPK, Rifan Dwi Astono akan berbincang dengan kuasa hukum Anas, Karel Tikoalu. Rifan. Ya, Syahnas dan Tommy, setelah ditunggu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga pukul 17 atau pukul 5 sore ini, akhirnya memang batas waktu yang diberikan oleh KPK terhadap Anas Urbaningrum untuk dapat memenuhi panggilannya untuk diperiksa oleh penyidik hari ini telah habis. Dan sesuai dengan yang dinyatakan oleh Johan Budi tadi, memang dengan ini maka Anas Urbaningrum dinyatakan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan apa sebetulnya alasan atau penyebab kenapa Anas tidak datang hari ini? Saat ini saya sudah bersama dengan tim kuasa hukum pengacara dari Anas Urbaningrum, yaitu Bapak Karel Tikoalu. Bapak Karel, ya Pak Karel, sebetulnya apa alasan dari Anas pribadi sehingga dia tidak memenuhi panggilan KPK hari ini? Ya, jadi Mas Anas ini siap hadir. Tadi pagi juga sudah siap hadir, ya. Cuma yang tidak menghendaki Mas Anas hadir itu KPK sendiri. Terkait dengan panggilannya yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu ada kata-kata dan proyek-proyek lainnya. Nah, proyek-proyek lain inilah yang kami tanyakan. Apa dimaksud itu? Oke, tapi itu bukan karena Pak Anas takut ditahan. Oh, kalau masalah ditahan atau tidak ditahan, ya sepanjang itu sesuai ketentuan hukum, ya tidak ada yang perlu ditakutkan, ya sebagai warga negara yang baik. Oke, tapi tadi kan sempat memberikan surat klarifikasi kepada KPK dan tadi sempat bertemu dengan penyidik. Sebetulnya apa sih proyek-proyek lain disebutkan dalam sprindik menurut penyidik sendiri? Nah, di sini sangat disayangkan. Penyidik sendiri juga tidak bisa menjawab itu. Bahkan penyidik bilang dia akan minta arahan dari pimpinannya, ya dalam hal ini pimpinan KPK. Itu ya, makanya saya sampai saat ini, sampai jam 5 sore, menunggu di KPK, menunggu perbaikan panggilannya. Yang kami sebut itu undangan ya kepada Mas Anas, supaya Mas Anas bisa hadir ya dan memenuhi kewajibannya menjelaskan posisi hukumnya. Dan itu belum keluar surat undangan yang disebutkan tadi yang sudah diperbaiki? Ya, sampai sekarang ya kami masih menunggu apakah ada niat baik dari KPK ya untuk menghadirkan Anas Urbaningrum sebagaimana ya yang memang ditentukan oleh undang-undang. Oke, tapi Pak, ini kan Anas jadi dinyatakan mangkir nih oleh KPK karena dia tidak datang hari ini sampai batas waktu yang ditentukan. Ini sebetulnya kan berlawanan dengan sikap Anas sebelumnya yang selalu mengatakan dia anti korupsi dan lain sebagainya. Kenapa kali ini dia tidak kooperatif dengan proses hukum yang dijalankan oleh KPK? Justru tadi yang saya sampaikan ya, klien kami yang namanya Anas Urbaningrum itu sangat kooperatif. Tadi pagi pun juga sudah siap hadir ya. Cuman minta undangannya, panggilannya itu diperbaiki atau dijelaskan apa yang disebut proyek-proyek lainnya. Tapi kan Pak, dengan sebetulnya kalau misalnya memang Anas ingin mendukung usaha KPK melawan korupsi, bukankah dia sebaiknya justru datang untuk memenuhi panggilan dan mengetahui apa proyek lainnya itu sendiri begitu Pak? Justru itu demi perbaikan hukum di Indonesia, ya apalagi terkait korupsi, pemberantasan korupsi ya, kita juga harus memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, pendidikan hukum ya. Kalau KPK cenderung melanggar hukum, ya tidak baik dong, masa menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Nah, undangan atau panggilan itu jelas ada pelanggaran hukum di situ, ya menurut kami sebagai kuasa hukum. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Tapi apabila nanti KPK justru mengeluarkan, jadi kan ini Anas mangkir gitu Pak. Nanti KPK mengeluarkan panggilan dan ada kemungkinan Anas bakal langsung dijemput secara paksa. Ini gimana tanggapan dari tim kuasa hukum sendiri? Kalau kami melihat, kalau KPK menggunakan kewenangannya secara serampangan, secara sewenang-wenang ya, ini menunjukkan arogansi dari lembaga yang kita sangat hormati, lembaga yang kita harapkan bisa memberantas korupsi. Namun kenapa kok melakukan atau menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, tidak mengikuti aturan-aturan hukum yang benar? Ya, itu sangat disayangkan. Biar masyarakat kembali kepada masyarakat lagi yang menilai apakah KPK sudah sesuai dengan harapan rakyat. Oke. Itu. Terakhir Pak, sebetulnya Pak Anas sendiri hari ini saat ini lokasinya di mana? Mas Anas setiap saat siap hadir ya. Kalau KPK memperbaiki panggilannya, segera hadir dan saya berani menggaranti itu. Di Duren Sawit atau ada di sekitar KPK Pak? Ada di sekitar KPK, nggak jauh ya. Duren Sawit pun nggak di sekitar KPK. Perjalanan nggak lama ya, paling 1 jam sudah tiba. Kalau KPK betul-betul ingin menegakkan hukum dengan benar, dengan baik ya, perjelas panggilannya sesuai dengan kaidah hukum. Jangan menggunakan
kewenangannya secara sewenang-wenang. Terima kasih Pak Karel atas waktunya. Dan memang saat ini setelah dinyatakan mangkir, memang KPK tadi sempat menyatakan bahwa ada kemungkinan ia akan langsung dijemput paksa untuk panggilan berikutnya. Ada kemungkinan seperti itu. Anda sendiri memang dijerat dan dijadikan tersangka pada kasus proyek Hambalang ini sejak tanggal 22 Februari 2013 dan sebelumnya ia sempat diperiksa juga, maksud kami dipanggil oleh KPK untuk diperiksa pada tanggal 31 Juli 2013, namun ia juga menyatakan tidak hadir karena saat itu sedang sakit. Ya, Syahnas dan Tommy. Baik, terima kasih Rifan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.